Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini. Ya, cuaca di luar memang agak panas, tapi kita tetap harus semangat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, Ketua kelas bisa untuk memimpin berdoa dulu. Silakan Ketua kelas. Ya Pak. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aman. Baik, Ya, Pak. selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian untuk hari ini. Apakah masuk semua atau ada yang tidak masuk ke sekolah? Akmal? Hadir Pak, hadir. Arman? Hadir Pak. Firdayanti? Firda? Fitrah, ya maaf, Bapak keliru sebut. Hadir, Pak. Indah? Hadir Pak. Nur Hidayah? Hadir Pak. Nurbaya Senior? Hadir, Pak. Nurbaya Junior? Hadir Pak. Rahmawati Umar? Hadir, Pak. 20? Hadir Bapak. Reni? Reni enggak masuk? Enggak masuk Pak, kayaknya izin. Ya, Sudah 2 hari mungkin Pak. keterangan enggak apa-apa. Mungkin Ada suratnya Pak. Oh, ada suratnya. Ya, Ya, nanti Lanjut, Pak. saya laporkan lagi selanjutnya. Baik anak-anak, karena kita sudah di pelajaran yang siang, biasanya siang tuh kalau enggak kata dulu logikanya sudah tidak berjalan. Ini ada sedikit permainan. Nanti ikutin apa yang diperintahkan dari, sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Apakah gambarnya cukup besar juga kelihatan? Nggak kelihatan? Sudah. Nah, di sini kan ada muncul tugas Anda hanya menyebutkan warna saja, ya. Kelihatan sudah ya? Menyebutkan warna. Berarti nanti apa yang ada tampil di layar, berarti ikutin saja. Perintahnya, warnanya apa? Baik, karena ini kok bermasalah dengan apa namanya jaringan, harusnya muncul berkaitan dengan warna-warna. Ya, sambil nunggu ini tampil, anak-anak, untuk materi yang minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ya, Nur Hidayah, kira-kira apa kita kemarin minggu yang lalu? Ya Pak, peta Pak. Mengenai peta. Nah. Oke. Nah, ini sudah muncul. Semoga kelihatan karena kecil sekali. Kebetulan ini jaringannya juga agak bermasalah. Sudah kelihatan anak-anak ini? Belum Pak. Belum Pak, belum. Belum. Belum ya? Di hitam, Padahal Pak. di sini sudah muncul loh anak-anak, tapi ya enggak apa-apa. Oke, berarti sedikit ini untuk saya Bapak sampaikan untuk materi yang selanjutnya. Ini akan mengenai kompetensinya. Tujuannya adalah menganalisis struktur keuangan desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Nah, indikatornya adalah menganalisis struktur keuangan kota desa
menganalisis usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota, dan mengemukakan usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Nah, berarti untuk selanjutnya, sebenarnya Bapak ini ada gambar, cuma kok ternyata di sini nggak muncul ya. Kira-kira kenapa ini nggak mau muncul? Apa harus saya download dulu ya? Berarti biar cepat ini. Iya Pak, mungkin begitu saja. Berarti nggak muncul sama sekali anak-anak ya? Iya, Tidak, tidak ada, Pak. Warna hitam. Oh iya 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 iya. Berarti Padahal kita harus pasti gambarnya Bapak. menggunakan manual. Padahal di gambar Bapak itu sudah ada 2 gambar mengenai sawit dan kota Balikpapan. Nah, kira-kira apa ya yang mengenai kota dan Balikpapan Sudah ada, itu Pak, anak-anak? Ini gambarnya. sekalian sudah ya? Sudah muncul Pak. Sudah muncul, Pak. Oh sudah, Cantik. oke, coba terima kasih. Nanti kalau enggak linknya saya kirim di grup kelas juga, itu nanti ada materi Bapak ini. Nah, coba menurut anak-anak, kira-kira apa gambar ini dari kota Balikpapan dan sawit? Saya Pak. Ya silakan Arman. Ya, Balikpapan itu semakin maju Pak karena banyak sawitnya Pak. Jadi banyak uangnya. Oh, berarti kaitannya Balikpapan dengan sawit satu tempat ya. Oke, yang lainnya mungkin? Berarti ini antara desa dan kota. Kalau menurut info gambar adalah desa dan kota. Kira gimana? Twenty, coba bisa? Keberadaan sawit di sekitar daerah atau berada di luar Balikpapan itu menunjang perekonomian yang ada di Balikpapan. Oh gitu. Ya, jadi yang di sini yang dimaksud mungkin adalah karena identik di desa itu cenderung dengan penghasil sawit. Nah, itu kan sawit. Terus kota dengan kehidupan di kota yang gemerlap dan penuh dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Selanjutnya, ini peserta didik diminta untuk menyiapkan alat tulis yang sesuai dengan di LKPD. Sudah saya kirim juga di link. Nanti bisa juga untuk dipelajari. Semoga ini petunjuk pengerjaannya kelihatan anak-anak ini ya. Kelihatan? Iya, Pak. Tulisannya? Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi dengan cermat bahan aja sebelum mengerjakan KPD, bacalah literatur lain untuk memperkuat pemahaman, kerjakan setiap langkah sesuai tugas, kumpulkan laporan hasil sesuai dengan jadwal yang telah disepakati guru. Nah, ini nanti untuk teknisnya pengerjaan di KPD. Jadi ini sebenarnya ada video. Semoga bisa diputar. Saya takutnya nanti kayak tadi bermasalah. Nanti kalau memang ini tidak bisa diputar, silakan dibuka di via HP-nya. Sudah saya kirim juga. Bisa dicek di HP-nya masing-masing anak-anak dulu. Takutnya yang Bapak persiapkan ini ternyata tidak mau berputar. Yang sudah ada linknya www.canva.com. Sudah dibuka anak-anak? Pak. Sudah Pak. Nah, Kami lihat itu di HP sambil saja, Pak. sambil dibuka, nanti sambil diaman itu adalah materi untuk pemerataan pembangunan desa dan kota. Di sini kalau semoga bisa terputar, ya alhamdulillah. Kalau enggak, sudah saya kirim ke anak-anak semua, berarti bisa juga dilihat. Bisa Pak kayaknya itu.
Ya, semoga bisa. Hai kawan murid, ketika kamu pulang kampung pasti sudah biasa melihat Nah, penerbangan. permasalahannya nggak ada videonya, cuma ada suara anak-anak. Nggak apa-apa. Itu juga Ya, sudah Pak. saya Kita kirim kita lihat di linknya, HP ini, Pak. nanti nanti Ya, Pak. bisa diperhatikan juga. Di HP saja ya, Pak. Ya, kadang-kadang seperti ini anak-anak. Berarti Cek. siapkan materi. Oke, sambil di Mall di kampung halaman atau masih ada kampung halaman yang belum ada. Berarti kampung halaman belum termasuk program usaha pemerataan pembangunan dong ya. Terus usaha pemerataan pembangunan seperti apa ya? Ada sih tantangan dan hambatan dari usaha pemerataan pembangunan itu. Kali ada suaranya, Pak. Sistematis terarah Ya. pada menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Ayo diperhatikan Akmal videonya, jangan mainan saja. Di Indonesia, usaha pemerataan pembangunan sudah diatur dalam peraturan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun. Contohnya, Rencana Pembangunan Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Seperti pembangunan sumber daya manusia dalam program penurunan keasaran atau tidak bisa membaca dan pemerataan pendidikan di seluruh negeri. Rencana pembangunan adalah perencanaan pembangunan Indonesia periode 5 tahun. Indonesia kayaknya ada. Adikku juga punya. Tunggu di. Kenapa lah? Zoom kak ini. Zoom kak, ditegur kak nanti. Iya, balik nanti di. Masalah daya dan tata ruang dapat dibagi menjadi dua. Permasalahan pembangunan wilayah secara umum dan permasalahan pembangunan wilayah secara khusus. Kita bahas satu persatu ya. Permasalahan pembangunan wilayah secara umum di Indonesia diantaranya pertama, masyarakat dan wilayah tinggal masih kesulitan akses dan terisolasi dari wilayah
Yang kedua, pembangunan tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Yang ketiga, pembangunan tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Selanjutnya, permasalahan pembangunan wilayah secara khusus bisa dilihat juga dari munculnya urbanisasi yang tidak terkendali. Contohnya, yang pertama, meluasnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan suburban. Yang kedua, meningkatnya jumlah desa kota. Yang ketiga, terjadinya reklasifikasi atau perubahan daerah rural menjadi urban. Dan yang terakhir, berkembangnya kota menjadi kota metropolitan yang dapat membawa dampak negatif secara tidak langsung. Misalnya, yang pertama, terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam dan konversi lahan pertanian produktif secara terus-menerus. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial ekonomi. Selain memiliki masalah, ternyata pembangunan juga memiliki tantangan yang cukup banyak. Antara lain, pertama, pengaturan tata ruang sesuai peruntukan untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Yang kedua, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Yang ketiga, menyiapkan diri untuk menghadapi pasar global demi mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, itu tadi materi tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Jadi, selain memiliki prinsip pemerataan, pembangunan di desa dan kota juga memiliki beragam tantangan. Salah satunya adalah pengaturan tata ruang yang sesuai peruntukan mengatasi krisis tata ruang yang terjadi. Untuk melengkapi pemahaman kalian, coba selesaikan tantangan ini. Carilah informasi usaha pemerataan pembangunan di wilayah tempat tinggal kalian dan temukan masalah tantangan dari usaha pemerataan pembangunan tersebut. Oke, selamat belajar dan semangat. Baik anak-anak, nah itu tadi sekilas mengenai untuk video pertemuan kali ini. Selanjutnya untuk kelompok sudah sesuai dengan yang kemarin. Sudah saya bentuk ada 3 kelompok. Kelompok 1 Arman, 2 Ratna, 3 Twenty. Kelompok 2 Nurbaya Senior, Indah dan Akmal. Untuk kelompok 3 Nurbaya Junior, Nur Hidayat Dakris dan Firda. Nah, ini yang akan didiskusikan untuk pertemuan kali ini. Nanti saya kasih waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Oke. Anak-anak, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum melanjutkan tugas diskusi kelompok. LKPD-nya, Pak. Ya, gimana? LKPD-nya. Oh ya, LKPD sudah saya kirim di lewat kelas kemarin ya. Langsung di situ, Pak. Oke, ya. Itu, Pak. Kerjakan secara berkelompok dengan teman-temannya dulu, nanti habis itu Oh dipresentasikan. iya, Pak. Hampir saya lupa namaku. Nama teman kelompokku. Ya, silakan dikerjakan dulu sambil coba Bapak nanti tak buka file yang tadi. Nanti kalau sudah selesai, siapa tahu bisa digunakan case breaking-nya. Silakan anak-anak dikerjakan untuk materi diskusinya. Ya, Pak. Bagaimana Arman? Ya, sementara Pak. Oke, bisa ya dikerjakan ya? Bisa Pak. Saya sementara diskusi dengan Ratna Pak. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Kalau ada yang sekiranya mau ditanyakan, boleh. Jadi yang poin pertama itu kan mengenai apa saja usaha yang dapat dilakukan dalam
pemerataan pembangunan di pedesaan untuk mengurangi munculnya daerah kumuh. Yaitu yang poin pertama. Untuk selanjutnya yang kedua nanti jelaskan dampak kesenjangan pembangunan dalam pemerataan pembangunan desa dan kota. Ketiga, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk pemerataan pembangunan di desa dan kota. Bapak, kita bisa lihat Google kah? Boleh untuk referensi ya, tapi jangan pakai HP-nya untuk yang lain-lain. Oke Bapak, makasih. Kelompok saya tadi Nurbaya sama Nur Hidayah ya? Iya, Bu. Ya, Ayo Nur Hidayah, kita kerjakan ini bagaimana ya ini? Oke. Arman, saya kerja nomor 3 ya. Nur Hidayah, saya kerja nomor Ya. 1, kamu kerja nomor berapa? Saya nomor 1. ini Akmal kok nggak ada Saya suaranya? nomor Gimana, 2. Akmal? Ya. Saya nomor kerja kelompok, Pak. Oh, iya Pak, lagi sakit Pak. Saya nomor 2, nanti Bu Baya Alasan nomor itu 3 ya. Pak. Iya, iya. Oke. Tetap Nomor semangat, 3 Akmal. ya. Bapak, Ya, gimana? ya, Ustaz, kalau presentasi bisa ganti-gantian Kak anggota kelompoknya Pak. Kayak misalkan saya nomor 1, Ratna nomor 2, 20 nomor 3, bisa Pak? Iya, Boleh. Pak. Supaya Bisa adil, seperti Pak. itu. Iya, Baik, jadi betul silakan bergantian untuk menjawabnya. Berarti diatur sendiri. Berarti yang nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Iya, betul sekali Bu Arman. Nur Hidayah gimana? Sudah sampai mana? Pak, kelompok kami lagi bagi tugas, Pak. Bu Fitra nomor 1, saya nomor 2, Baya nomor 3. Ini kami lagi diskusi, Oke. Pak. Siap. Kelompok 1 sudah selesai Pak. Baik, tunggu dulu kelompok 2 ya. Yang pertama nanti biar bersamaan untuk mempresentasikan, jadi biar nggak saling mengganggu yang lain. Ada yang kerja, ada yang presentasi. Ya Pak. Kelompok 2 belum Pak, masih kerja Pak. Ya, Bapak, saya masih tidak mengerti ini nomor 1 ini. Di desa gimana juga nomor 1? bisa muncul pemukiman kumuh, Pak. Ya, contoh kalau di desa itu kan kadang-kadang ada yang penduduknya kan sudah ramai. Maksudnya kan dari tingkat tempat rumahnya itu kan juga padat. Cuma kan mereka itu kadang-kadang buang sampahnya nggak sembarangan. Karena kan di desa itu jarang ada yang pengambilan sampah, ada yang tukang keliling-keliling ngambil sampah. Nah, mereka kan biasanya taruh di pinggir jalan atau dibakar ataupun bahkan dibuang di sungai kan. Nah, itu biasanya desa-desa yang kayak di daerah pinggir-pinggiran sungai atau pinggiran pantai gitu. Nah, Kayak di sini Pak, desaku Pak, tidak ada tempat sampahnya. gimana Arman? Kayak di desaku Pak, tidak ada tempat sampahnya. Yang Ya, ada USA-nya, Arman. Di sembarang Ah, kau. Ada Di di pinggir pantai Pak Arman. Saya nomor Jadi kalau mau pinggir pantai. karena rata-rata kalau di desa itu kan tidak ada tempat Iya. sampah, tidak ada yang mengambil tukang bersih-bersih. Nah, kalau di kota kan otomatis ada yang, apalagi di perumahan itu kan biasanya dia membayar jasa kebersihan. Nah, itu kalau di desa kan jarang. Kita Oke, sendiri yang anak-anak nyapu, apa Pak, di sudah desa. selesai? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah, Pak. Oke, kelompok 2 sudah.
Kelompok 3 sudah? Dikit lagi, Pak. Oke, kita tunggu sebentar. Masih cukup waktunya untuk kita presentasi. Habis itu kalau ada waktu bisa kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Anak-anak ini kelihatan kah? 2 hari. Akhir juga nggak ada. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Iya Pak. Ya, ini Mas nanti Anda kita- hanya menyebutkan warnanya saja. ya, nanti kalau kita selesai diskusi kita gunakan untuk refreshing ya. Baik, anak-anak mungkin sudah ya, karena waktunya juga sudah habis. Kita mulai untuk bisa presentasi. Biasanya kita mulai dari 1, kita rubah untuk yang sesi presentasi dari kelompok 2 dulu. Ya, jadi kelompok 2 silakan untuk bisa dipresentasikan. Silakan, siapa kelompok 2 yang mewakili? Fitra duluan, Fitra nomor 1 tadi ya. Saya jadi moderator saya, Pak. Nanti Nur Hidayah yang presentasi. Nurbaya yang jadi notulen. Oke, silakan. Ayo dimulai. Oke, terima kasih teman-teman. Kelompok 2 saya akan mempresentasikan yang dibawakan oleh Nur Hidayah Darkis. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan tadi itu untuk bahan diskusi kita adalah apa saja usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam pemerataan pembangunan di pedesaan untuk mengurangi munculnya daerah kumuh. Jadi dari kelompok 2 itu ada 2 alternatif. Jadi yang pertama itu adalah percepatan pembangunan secara optimal. Kemudian kedua adalah fokus pengembangan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil. Misalnya daerah-daerah luar Kalimantan, itu diupayakan pemanfaatan lahannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dampak dari adanya kesenjangan pembangunan di dalam pemerataan pembangunan desa dan kota itu adalah untuk yang di kota itu, di kota menjadi semakin padat, sementara di desa itu akan semakin sepi, Pak. Ini dari kondisi penduduknya. Kemudian pemerataan arus perpindahan penduduk juga. Kemudian masuk budaya asing, budaya dari kota maksudnya bisa membawa dampak buruk bagi generasi muda, karena kita tahu generasi muda itu sangat cepat dalam mengadopsi budaya-budaya yang baru, entah itu yang positif maupun yang negatif. Kemudian yang ketiga, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Jadi di sini kami ada temukan 2 jawaban. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia. Jadi SDM yang di desa itu harus ditingkatkan. Jadi tidak hanya terbatas pada SDA-nya saja, tapi yang lebih pokok adalah SDM-nya. Kemudian yang kedua, membuka kesempatan kerja dan pemberian bantuan kepada usaha kecil di menengah yang ada di desa. Jadi lebih ke sektor ekonominya, Pak. Untuk sementara itu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah diwakili oleh Nur Hidayah. Nah, sekarang Viral kelompok Pak Rel itu. Oke, teman-teman. 1 atau kelompok 3, silakan ada yang mau menanggapi atau mungkin ada yang ditanyakan. Silakan dulu. Ayo, 1 atau 2 orang yang bisa. Ketika saya itu ambil suara kenapa anak-anak kecil Ya, nyanyikan kenapa lagu cinta. Akmal? Akmal mau apa? Akmal ribut, Pak. Oh, Ribut, Pak. Begitu pikir terus, Akmal mau Pak. berpendapat. Oke, teman-teman, mungkin dari Oke, kelompok untuk ya lain 2. mau menanggapi dari kami kelompok 2, ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Ya, silakan kelompok lain untuk bisa memberi tanggapan atau masukan.
Saya Pak dari kelompok 2. Ya, silakan Nurbaya. Dari kelompok 3. Tadi kelompok 2 menyatakan kalau percepatan pembangunan secara optimal itu salah satu usaha yang dilakukan untuk pemerataan pembangunan. Tapi nyatanya sekarang belum begitu, Bu. Belum begitu. Ya, gimana coba? Ya, belum merata Oh. pembangunan. Betul, betul. Maaf. Ya, itu tadi tambahan atau masukan dari Saudara Nurbaya di kelompok 3. Mungkin kelompok lain sudah tidak ada ya? Kalau memang tidak ada, Sudah, Pak. kita beri aplaus untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Bapak ucapkan terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya satu lagi. Terima kasih, Bapak. Kelompok 1 untuk bisa menampilkan presentasinya. Silakan, ayo Arman, kelompok 1. Ya Pak. Ya, jadi cara presentasi kami Pak berbeda dengan kelompok yang tadi. Kalau kami Pak ganti-gantian Pak, seperti yang saya sebut tadi. Ya, jadi. Baik, silakan. Teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi yang nomor 1 yaitu apa saja usaha yang dapat dilakukan dalam pemerataan pembangunan di pedesaan untuk mengurangi munculnya daerah kumuh. Jadi yang kami dapat itu cuma ada 4. Jadi yang pertama, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, mengoperasionalisasikan rencana tata ruang. Jadi seperti itu Pak. Nomor 2 akan dilanjutkan oleh Saudara Ratna. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih Arman untuk nomor jawaban satunya. Silakan lanjutnya. Ya, baiklah, saya tambahkan jawaban dari kelompok 3 tadi tentang masing-masing kelompok menjelaskan dampak kesenjangan pembangunan dalam pemerataan pembangunan desa dan kota. Jadi saya tambahkan 1, maksudnya budaya dari kota bisa membawa dampak buruk bagi generasi muda. Mungkin 20 yang lanjut nomor 3. Baik, terima kasih Ratna sudah memberi jawaban untuk yang nomor 2. Ya, selanjutnya Penti tadi mau menjawab yang soal nomor 3. Iya Pak, untuk nomor 3, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk pemerataan pembangunan di desa dan kota. Tadi dari kelompok kami itu memberikan 1 upaya, yaitu perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembangunan di desa seperti fasilitas transportasi dan komunikasi. Itu Pak dari kelompok kami. Izin Pak, mau ke toilet. Ada di situ. Oke, sebentar ya. Berarti itu tadi jawaban dari kelompok 1 sudah disampaikan 3 orang, dari Arman, dari Ratna, dan 20. Ya, saya tolong dibantu untuk kelompok lain, siapa tahu ada yang mau memberi tanggapan atau mungkin bisa memberi sebuah pertanyaan. Tidak ada ya? Baik, kalau memang sudah tidak ada, mungkin karena berhubung waktu juga nanti tidak cukup lagi kalau untuk presentasi yang kelompok ketiga. Ini ada sedikit pertanyaan, kira-kira dari hasil diskusi ini tadi, apa yang bisa untuk diambil kesimpulannya. Jadi tolong kelompok 1, nanti 1 orang bisa mewakili, kelompok 2 dan kelompok 3 masing-masing 1 orang untuk bisa membuat kesimpulan. Oke, ya silakan kelompok 1 untuk bisa membuat kesimpulan sedikit mengenai diskusi hari ini,
Boleh dari materi ataupun pembelajarannya, silakan. Iya Pak, kalau dari materinya yang saya dapat hari ini, jadi pemerataan pembangunan itu perlu dilakukan untuk supaya mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi supaya tidak hanya berpusat lagi di Jawa, tapi daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua juga berhak untuk mendapatkan fasilitas seperti yang ada di Jawa. Kalau untuk pembelajarannya Pak, saya suka sekali hari ini karena berwarna sekali apa yang Bapak tampilkan hari ini. Mungkin seperti Baik, itu. terima kasih Arman. Nah, itu tadi harapan dari Arman. Jadi kan mungkin sama untuk kalian nanti generasi penerus bangsa. Jadi kan selama ini memang benar pembangunan terpusat hanya di Jawa. Istilahnya kan gitu. Berarti di luar Jawa, Kalimantan sebagainya itu belum bersaing dengan yang di Jawa. Mungkin dari segi fasilitasnya, dari segi hiburannya, mungkin dari pendidikan dan sebagainya. Nah, itu adalah tugas kalian nanti kalau sudah lulus terus mau kuliah lanjutkan bisa untuk menerapkan, paling enggak mau jadi guru, mau jadi tentara, jadi apa, jadi harus siap ditempatkan dimanapun. Berarti untuk perkembangan di wilayah-wilayah lainnya. Ya, itu tadi untuk dari kelompok 1 ya Arman. Ya, silakan kelompok 2. Ayo, satu orang bisa mewakili. Saya Pak Guru. Ya, silakan Nur Hidayah. Ya, jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini bahwa ternyata memang ada kesenjangan antara desa dan kota yang khususnya di bidang pembangunan. Jadi di kota itu pembangunannya terus menerus, sementara di desa semakin tertinggal, dan ini menjadi salah satu masalah yang memang berdampak pada masyarakat itu sendiri. Jadi tidak bisa disalahkan bahwa ketika masyarakat desa itu berbondong-bondong mau atau terjadinya arus urbanisasi yang tinggi karena memang di kota itu segala sesuatu itu ada Pak dibanding dengan yang di desa. Terima kasih. Terima kasih Nur Hidayah. Iya, luar biasa. Jadi bisa menyimpulkan untuk itu karena di kota itu cenderung orang bondong-bondong ke kota. Ya mungkin karena itu tadi desa juga kurang kayak kurang fasilitas, kurang untuk sarana kerjanya. Biasanya anak-anak muda tuh cenderung dia larinya ke kota, pengennya mencari yang enak-enak, yang istilahnya yang menyenangkan dia, berarti tanpa mau istilahnya membangun desanya kembali. Nah, itu adalah tantangan untuk kita semua nanti ke depannya. Selanjutnya satu lagi untuk kelompok 3. Ayo, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari pertemuan kali ini? Silakan. Ayo Pak Guru. Ya, Nurbaya Senior. Oke, terima kasih ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi senada dengan kelompok 1 dan kelompok 2 tadi Pak Guru, bahwa ternyata dari hasil pembelajaran tadi kami bisa mengetahui bahwa pemerataan pembangunan itu belum optimal, ya. Jadi masih banyak pembangunan itu dilakukan di kota, di desa masih banyak yang tertinggal. Terima kasih, itu saja Pak Guru. Baik, terima kasih Nurbaya. Udah, jadi sudah semua terwakili dari 3 kelompok untuk mengenai diskusi kali ini, dan terima kasih sudah berpartisipasi. Jadi mungkin yang belum aktif dalam diskusi ini, Bapak harap nanti ke depannya bisa lebih aktif lagi. Khususnya tadi yang mungkin belum berani untuk mengungkapkan pendapatnya, menyampaikan mengenai jawabannya, nanti di sesi yang berikutnya bisa lebih aktif dan lebih bersemangat untuk bisa bersama-sama berdiskusi. Setuju? Setuju Pak Guru. Setuju Pak. Setuju Pak. Kan Bapak untuk kedepannya supaya lebih aktif dalam berdiskusi lagi. Oke anak-anak, karena kita juga sudah selesai, mungkin tadi sudah diambil kesimpulan sebagainya. Untuk materi hari ini coba Bapak selesaikan, cuma ada sedikit tugas, nanti silakan dikerjakan, sudah saya kirim di link, nanti silakan dikerjakan. Bisa di rumah atau mungkin bisa lagi sama temannya pas dimanapun, yang penting tidak asal-asalan mengerjakannya dan mengisikannya. Untuk batasnya nanti sebelum pertemuan minggu depan sudah harus terkumpul semua. Berarti nanti bisa Bapak untuk rekap
dan laporkan ke kalian kira-kira nilainya mana yang masih kurang dan nilainya yang bagus. Jadi akan Bapak saya bacakan di pertemuan selanjutnya. Itu untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak Nilainya akhiri? untuk tugas kelompok, Pak. Nggak dikasih nilai, Pak. Ya, nanti Diskusinya untuk nilai tadi. kelompok, ya dari kelompok bisa langsung ketemu Bapak aja langsung. Berarti biar tidak Bapak bacakan di sesi ini. Tapi nanti bisa perwakilan kelompok atau apa waktu istirahat atau apa bisa ketemu Bapak di kantor itu. Itu ya Nurbaya. Pak. Oke, baik sedikit sebelum diakhiri sesi pembelajaran tadi Bapak sudah bilang mau sedikit untuk is breaking. Jadi nanti kita gunakan untuk ya merefresh sedikit ya, merefresh sedikit untuk supaya kalian nanti nggak terlalu sepanang dan terlalu untuk pelajaran berikutnya. Jadi biar tetap semangat menjalani sisa pembelajaran sampai pulang. Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Pak. Masih hitam. Belum, Pak. Belum? Belum. Ya, sudah, Pak. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Sudah, Pak. Berarti tugas Anda hanya menyebut warnanya saja. Ingat, kata kuncinya di situ. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya. Tolong diaktifkan semua, terus habis itu setiap saya perintahkan berarti klik jawab bersama-sama. Oke? Berarti nanti kelihatan mana yang kira-kira salah atau enggak fokus atau mana yang serius. Bisa diperhatikan semua ya? Ya, Pak. Oke, saya mulai. Baca. Merah. Merah. Coklat. Terus lanjut. Ya, terus. Hijau. Putih, Putih. biru, kuning. Kuning. Oke, masih fokus. Bagus. Selanjutnya. Putih. Putih, Ayo, kok suaranya nggak kompak? Ayo, Putih. terus. Putih. Nah, selanjutnya. Hitam. Nah, masih fokus. Selanjutnya. Hijau. Masih fokus lagi. Merah. Merah. merah, Ya, masih fokus. Bagus. Terus. Biru. Biru. Masih kompak. Lanjut. Kuning. Kuning. Ya, lanjut. hijau, Apa? Hijau. Sudah suara ada yang jawabnya beda-beda. Oke, lanjut. Biru. Putih. Oke, yuk konsentrasi ya. Ingat, Pak, biru, biru. menyebut warna. Oke, lanjut. Merah. kuning, Kuning, kuning. kuning, Ya, Kuning. ayo, warna-warna tadi. Ya, lanjut. Hijau. Hijau. Oke, lanjut. Biru. Ya, lanjut. Putih. Putih. Ya, terus. Merah. Merah. Ayo. Konsentrasi. Ya, Hijau. satu lagi. Hijau. Oke, terima kasih. Itu tadi. Ya, berarti kan ada yang jawabannya ada yang lain, kuning, hijau, merah dan sebagainya. Ya enggak apa-apa, itu kita kan tadi Fokus, bilang Pak. untuk fokus ke warna. Ya, berarti itu tadi pesannya ya kita harus apa ya? Fokus, Konsentrasi dan fokus ya, begitu. Baik anak-anak, sedikit tadi sudah kita bermain refreshing. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri dengan doa untuk sesi ini. Siapa tahu ada yang mau disampaikan untuk Bapak khususnya untuk koreksi gimana? Silakan. Ada yang mungkin disampaikan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya? Ya, Pak. Baik, kalau begitu ini sudah di sesi yang akhir. Untuk selanjutnya kita ketemu minggu depan, kita akan masih bersama membahas mengenai masalah dampak dari interaksi desa dan kota. Berarti nanti bisa juga sambil dicari di link-link atau di media apa mengenai materi ini. Bapak juga ada di Classroom untuk mengirim materi mengenai minggu depannya. Ya, untuk itu
Bapak sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak mengenakan pada sesi belajar kali ini, mungkin waktu diskusi ataupun waktu ada sekitar mengenai tampilan materi Bapak yang kurang sempurna karena kita tidak bisa memprediksi kondisi alam sebenarnya, tadi mungkin kendala sinyal dan sebagainya. Mungkin itu aja anak-anak untuk mengakhiri. Silakan Arman untuk bisa memimpin doa sebelum kita istirahat. Silakan Arman. Ya Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Arman. Oh ya anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, meskipun kita sekarang sudah mulai agak dilonggarkan untuk pembatasan, kita masih dalam kondisi seperti ini, tetap jaga kesehatan dan selalu rajin untuk cuci tangan, ya kan? Ya, karena itu salah satu untuk mencegah bisa tertularnya penyakit. Baik, terima kasih atas atensinya hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.